Victor Johannes datang jauh-jauh dari Bontang, Kalimantan Timur. Telah mempersiapkan diri dengan matang. Tidak mau perjuangan saya sia-sia. Saya akan buktikan di One Pride TV One untuk jadi juara. On! Saya seorang Satria Jutsu, tidak tahu menangis dalam pertarungan ini. Bersiaplah menghadapi saya. Angin FC Bontang, kita sambut Victor Johannes. Victor Johannes dari Bantar Angin FC Bontang sudah melakukan entrance-nya ke One Pride Arena. Victor Johannes berumur 26 tahun dengan tinggi 173 cm dengan disiplin Jiu-Jitsu. Fighter kelahiran Bontang ini adalah seorang ahli Jiu-Jitsu dan tapi ia melengkapi kemampuannya dengan berlatih boxing dan juga Muay Thai. Jadi persiapannya sudah sangat matang sepertinya ya untuk bertarung malam ini karena dia tidak ingin latihannya yang luar biasa itu sia-sia. Dan saat ini Victor Johannes telah berada di preparation area Vyostin DS bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi untuk diperiksa kelengkapan pertandingannya. Victor Johannes karakternya keras dan juga pantang menyerah. Ia sudah menorehkan prestasi gemilau di berbagai ajang tinju dan juga Muay Thai. Victor Johannes datang jauh-jauh dari Bontang ke Jakarta untuk melakukan audisi dan mendapatkan nilai striking B, takedown B, submissions C, MMA C, dan total nilai C saat melakukan audisi di Jakarta. Dan sekarang kita sama-sama saksikan bagaimana Victor Johannes dengan percaya diri mulai memasuki oktagon dan bersiap untuk mengalahkan sang penantang JK Asparido Saragi. Sang lawan dari sudut merah. Awalnya saya mengikuti One Pride ingin menjadi sang juara. Juara adalah bangga untuk Batam Fighter Club, teman dan keluarga. Selain pukulan, saya mempunyai tendangan maut siap menantang lawan. Jaga tendangan maut dari Batam. JK Asparido Saragi. JK Asparido Saragi memasuki arena dengan sangat energik, khas ciri anak muda. Masih berusia 21 tahun dan mengikuti audisi di kota Jakarta. Mendapatkan penilaian yang sangat baik, striking A, takedown B, submissions C, MMA A, dan total nilai A saat audisi. JK Asparido Saragi bercita-cita menjadi atlet nasional. Sudah lama menggeluti olahraga wushu di kota Medan. Kecintaannya pada olahraga bela diri membuatnya terbang ke kota Batam untuk mempelajari bela diri mixed martial arts. Dan saat ini JK Asparido Saragi telah berada di preparation area Vyostin DS bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi untuk diperiksa kelengkapan pertandingannya. JK Asparido Saragi kini ia bergabung dengan salah satu camp ternama yaitu Batam Fighting Club. Fighter ini terkenal memiliki tendangan yang sangat kuat, memiliki tendangan maut, serta teknik kuncian yang juga hebat. Dia ingin menjadi sang juara ketika pertama kali mengikuti One Pride MMA, dan kali ini pasti dia tidak akan mau kalah.
Baiklah pecinta Sports One, ini adalah partai perbaikan peringkat kelas lightweight 70,3 kg. Di sudut biru, fighters kelahiran kota Bontang, Kalimantan Timur, 26 tahun, 173 cm dengan disiplin ilmu Jiu-Jitsu from Bantar Angin FC Bontang, Victor Johannes. Dan di sudut merah from BFC Batam, kelahiran Bah Pasunsang, 21 tahun, tinggi badan 170 cm, menguasai teknik bela diri Wushu. Inilah dia Jeka Asparido Saragi. Juri 1 pada malam hari ini Ria, juri 2 Mustari, juri 3 Soma, dan wasit kita Sony. Dewan juri Max Metino didampingi Linson Simanjuntak. Fighters, selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya? Ikutin perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat. Bermain sportif. Touch glove. Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan juri, timekeeper, fight ready, fight! Masuki partai pertama pada malam hari ini antara Jeka Asparido Saragi melawan Victor Johannes di partai kualifikasi penantang juara lightweight. Dan pertandingan sudah dimulai dengan brawl antara mereka berdua dan diakhiri dengan takedown oleh Jeka, dan dia end up di full mount position dan scramble. Bagaimana Bung Bram menurut Anda tentang pertandingan ini? Ini sepertinya, oke, dibalikan kembali. Ya. Kembali dibalik. Ini benar-benar sebuah pertarungan fisik ya tampaknya. Iya, betul. Dan JK kemudian agak aneh aja. Pada pertandingan-pertandingan sebelumnya JK biasanya yang justru maju dulu, langsung menyerang gitu dengan sangat agresif. Kali ini kok kayaknya dia lebih tenang aja. Mungkin dia sudah mengeset teknik rencana-rencana baru. Mau dibanting. Sekali lagi. Iya, itu adalah suatu gerakan yang sangat eksplosif ya, Bung Bram. Sekali lagi. Tapi sayangnya kalau ini berlewat di ronde kedua, bakal sangat melelahkan, Bung Bram. Betul, dan ini sebetulnya tidak akan melepas posisi guardnya juga. Dan ini sebetulnya dan tadi Bung Teo coba lihat tadi mendarat itu sebetulnya rata dengan tangan. Jadinya dia juga sebetulnya Victor tidak terlalu harusnya agak menukik ke arah kepala, Bung Bram. Betul, kalau kita lihat itu Rampage Jackson diangkat dia sangat terkenal dengan itu ya, betul sekali. Nah, dari sini kelihatan juga Victor sendiri juga seperti pertandingan yang sebelumnya melawan Ricky Anthony. Dia itu hanya menahan dari posisi ini saja dan tidak banyak berbuat banyak. Sepertinya memang dia menunggu wasit untuk kemudian menaikkan kembali. Betul. Untuk mengulang pertandingan di atas, di mana adalah atas posisi dia terbaik. Betul. Tapi kalau kita melihat pertandingan sebelumnya sebetulnya justru JK malah lebih punya keunggulan dari sini. Jadi saya juga tidak mengerti kenapa kok dia justru menahan di bawah. Gitu. Dan kita lihat ini masih belum banyak yang terjadi, Bung Bram. Mereka masih battling for position ya sekarang ya. Masih terus battling for position. JK mencoba untuk posture up, tapi ternyata ditahan terus. Victor Johannes. Betul, kita lihat tuh tangannya berdua-dua mengunci gitu sehingga dia tidak bisa tegak, tapi tetap saja. Dan ini tadi pukulan-pukulan kecil yang dilemparkan oleh JK, Bung Bram. Masih hammer fist terus. Seperti setengah hammer fist, setengah elbow nih kayaknya nih. Betul. Nah, sepertinya Victor itu mencoba untuk membalikan. Lihat kaki kanannya itu sehingga ada kaitnya. Nah, tapi tidak bisa si JK. Karena positioning JK ini sangat bagus, Bung Bram, sekarang. Betul. Dan JK sudah tahu kaki kanannya itu di post. Sehingga dia pasti bertahan tuh kan. Lihat ini dia mencoba sweep. Mencoba dibalikan, tidak bisa lagi. Nah, kembali menahan terus. Dia bertahan sambil menjaga supaya tangannya itu tidak bisa menjaga. Tampaknya kali ini Bung Bram, justru menurut saya Victor Johannes yang mencari untuk di-reset sama wasit nih, Bung Bram. Betul. Betul. Oh, kita enggak, sorry. Dan kedua dia menghindari pukulan-pukulan. Kita lihat sudah ada cut di atas jidatnya Victor Johannes di atas mata kanan ya. Di atas mata kiri. Sudah terlihat tuh mulai ada sedikit dari sikutnya, mungkin apakah dari sikutnya, apakah bisa juga dari pukulan-pukulannya. Seperti lagi lagi display power yang sangat baik. Betul.
Tapi apakah stamina akan habis nih? Sudah 5 kali nih. Ya, saya jangan setuju, Bung Bram. Kita tunggu saja nanti apakah pertandingan ini akan lewat di ronde pertama, apakah bertahan, atau akan lewat di ronde kedua. 6 kali sudah dalam 3 menit. Ya. Dan dekat 6 kita lihat Bung Bram ya, tingginya sudah berbeda, Bung Bram. Tinggi dia, daya angkatnya sudah berbeda. Betul, sudah tidak. Tadi bisa ini diangkat. hampir sweep nih. Hampir sweep. Pemirsa, dan seperti dia ingin mengambil posisi armbar tampaknya. Coba kita lihat, sudah semakin dia miring. kaki. Sudah semakin hampir bisa, kakinya Kita sudah lihat bisa. apakah Victor Johannes mengambil sweep atau mengambil submission? Kalau untuk mengambil masih terlalu tegak lurus ya dia, terlalu lurus ya. Oh, sudah hampir tidak dapat. Nah, dia berusaha tuh kaki kirinya. Victor berusaha untuk menaikkan kaki kirinya untuk melakukan armbar, tapi JK juga sudah tahu, maka dia merendahkan badannya lagi. Dan ini bisa triangle nih, Bung Bram. Iya, mau triangle, mau sedikit lagi triangle. Tidak dapat. Dan ground and sangat baik dilontarkan oleh JK dan attempt submission. Seharusnya JK lebih fokus kepada sprawl ya, Bung Bram ya. Pada sprawl, betul. Yes, ya, sekarang dia sprawl bagus sekali. Dia sprawl. Display defense sangat bagus. Itu sangat keras. Liver shot keras sekali. Dan masuk ke guillotine choke. Kita coba apakah itu sudah dalam. Iya. Kali ini dia yang mengambil submission. Betul. Tapi tadi seharusnya apakah ini dalam? Oh, tidak dalam. Tidak dalam. Karena satu tangan. Tadi sebetulnya dia kalau dia tangannya tuh dia bisa masuk ke depannya. Oh, dibalikan lagi. Baik. Tampaknya JK sudah banyak melakukan latihan ground fighting nih, Bung Bram. Iya, betul sekali. Walaupun dia masih menggunakan display power, tapi dia menunjukkan defense ground fighting yang lumayan hebat dibanding sebelum-sebelumnya. Dan ronde pertama sudah selesai. Bagaimana menurut Anda, Bung Theo? Oh, mereka berdua sangat kelelahan, Bung Bram. Iya. Cuman kali ini JK tidak menunjukkan kecapean dia, tapi saya yakin dia sangat kecapean. Dan Victor Johannes juga sangat kelelahan karena dia sudah menerima pukulan yang banyak. Dan tadi lihat dia sedikit mengeluh, Bung Bram. Iya. Victor Johannes tentang jarinya. Mungkin ada sesuatu terjadi mungkin. Betul. Ini tadi bantingannya. Kedua, nomor 2. Sangat eksplosif, kakinya sangat kuat, Bung Bram. Dan kembali, ini yang nomor 3. Luar biasa. Dan kita pikir JK yang seharusnya lelah, tapi sepertinya dia keluar yang lebih segar. Iya. Karena mungkin JK lebih banyak posisi di atas, Bung Bram, tidak terlalu. Oke, kita masuk ronde kedua. Second out atau ada sesuatu yang terjadi kayaknya. Apakah ini second out? Apakah stoppage? Karena tidak bisa answer the bell, tidak bisa menjawab bell. Pemirsa, pertandingan diberhentikan di ronde kedua. Tampaknya cedera Victor Johannes. Apakah dia cedera betul apa? Dan pertandingan dihentikan karena cedera. Tampaknya sesuatu terjadi pada Victor Johannes. Apakah? Pak. Maaf. Tidak. Kembali bertanding. Mas. Kembali. Mari kita tunggu. Masih lanjut? Kembali bertanding. Saya pikir diberhentikan. Mari kita tunggu. Masih lanjut, Bung Theo? Berlanjut. Oke. Maaf pemirsa, saya memberikan informasi yang salah. Ternyata pertandingan masih berlanjut. Dan ronde kedua dimulai. Tendangannya sangat baik. Dan JK menunjukkan kekuatan dia di tendangan. Tadi kita disebutkan kalau JK memiliki kekuatan tendangan sangat baik, dan dia menunjukkan barusan saja tendangan langsung menjatuhkan lawannya ke matras. Persis tepat di tengah badannya dan langsung menjatuhkan Victor kembali lagi. Bantingan baru dapat menyukai lawannya karena mengarah ke arah kepala, Bung Bram. Kedua lagi, dapat lagi. Tenaga yang sungguh banyak, Bung Bram. Iya. Kita berdua tadi sudah berpikir bahwa dia akan kehabisan tenaga. Ternyata kita salah, Bung Bram. Betul. Hebat sekali. Conditioningnya nih, latihannya pasti sudah banyak juga. Dan ground and pound terus dilontarkan dari atas. Masih ground and pound. Tapi dia tidak mencoba posture up ya. Sebetulnya dia bisa posture up lebih tegak, dan habis itu pass guard. Dia justru passing guard. Karena dia memilih justru dia akan melewati kakinya
Dan habis itu dari samping dia bisa melakukan lebih banyak lagi. Kita lihat apakah berhasil masuk ke full mount. Tampaknya dia ingin sekali masuk ke posisi full mount. Dia masuk dari full mount karena tepat. Dan berhasil masuk ke full mount. Ini posisi yang sangat berbahaya untuk Victor Johannes. Karena dari posisi guard saja, JK dapat melontarkan banyak pukulan ground and pound yang sangat berbahaya, Bung Dam. Betul. Apalagi dari full mount. Dari full mount lebih banyak lagi. Dan langsung attempt submission. Tampaknya Americana. Apakah akan berhasil? Tampaknya lumayan dalam, Bung Dam. Masih bisa. Oh, elbow. Terus menerus. Oh, pukulan-pukulan terus dilontarkan dan diberhentikan tampaknya. Dan diberhentikan. Apa yang terjadi? Verbal submission. Sepertinya referee stop it, verbal tap out atau memang sudah di stop karena sepertinya tidak bisa membela diri lagi. Oh, oke. Mari kita tunggu saja. Tapi kalau ditinju mungkin seperti lempar anduk kali. Kalau itu bisa juga sih bukan lempar anduk, tapi kalau technical ini knockout tentunya. bukan technical knockout. Kalau ini kan si fighternya sendiri yang kemudian bisa bilang saya tidak bisa lanjut lagi. Atau bisa saja, tapi saya tidak melihat tadi ada anduk yang dilempar sebetulnya yang sebelumnya. Oke, kita kembali ke keputusan wasit. Baiklah pecinta One Pride, wasit Sony memberhentikan pertandingan di ronde kedua, menit ke-1 lebih 45 detik dengan kemenangan TKO lempar handuk. Tentu saja kemenangan untuk sudut merah Jeko Asparino Saragi.